Oh, kalau Kerit kayaknya aku cuma tahu satu cerita. Siapa dia? Elia. Betul sekali, Elia. Betul, Elia. Jadi kita akan membahas tentang Elia, teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan membahas sesuatu yang sebelum mendalam ke tentang Elia, kita akan membahas sesuatu hal yang penting. Bagaimana kira-kira orang jahat memiliki tantangan hidup? Kira-kira apa saja tantangan hidup mereka? Dan bagi orang baik atau mungkin orang-orang yang mau hidup dekat dengan Tuhan, apa saja tantangan yang mereka hadapi? Jadi hidup Elia, selama dia hidup, dia mau terjadi pembaharuan, terjadi perubahan dalam kehidupan bangsa yang dicintai. Kira-kira apa selanjutnya yang terjadi kepada Elia saat dia di Sarfat? Dan kenapa Tuhan memerintahkan Elia harus pergi ke Sarfat? Nah, luar biasa, nikmat sekali hidup Elia. Kenapa? Karena ketika dia di tepi sungai Kerit, di situ dia nggak bergaul. Halo teman-teman Facebook, kembali lagi login di Facebook What's on your mind bersama dengan saya Gilin Tumangkeng yang akan menemani teman-teman dalam satu episode ke depan. Tapi sebelumnya aku mau mengajak teman-teman untuk turut aktif dalam program Facebook ini supaya teman-teman terkoneksi dengan kita. Aku mau minta teman-teman untuk berkomentar tentang apa yang teman-teman mau didoakan ataupun tokoh-tokoh atau karakter Alkitab yang mau dibahas ataupun mungkin punya pertanyaan, boleh langsung komentar di social media Hope Channel Indonesia ataupun social media Facebook sendiri. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita akan menyaksikan satu video tentang topik pada kali ini. Keren dulu. Oke, Bang. Jorgi. Aldi. Oh, Aldi. Oke. Jadi kali ini kita akan main tebak-tebakan. Pemirsa yang di rumah juga bisa jawab apa kata yang ada di pikirannya Aldi ya. Oke. Saya akan membantu memberikan clue. Pemirsa bisa kasih juga di kolom komentar. Ayo kita mulai. Mulai. Oke, so yang pertama jangan sampai kelihatan ya. Aldi. Oke. Oke, Bang. Oke. Ya, ini kita sudah latihan tadi. Nabi, ada Elia, ada apa ya pemirsa? Elisa. Oh, betul banget. Tuh benar ya, tidak gimmick ya, Elisa. Kalian juga harus cepat. Siapa tahu kalian cepat dibanding Aldi. Oke. Nah, lihat baik-baik. Oh, nggak boleh ini ya, nggak boleh bergerak ya. Oke. Semoga kamu bisa lihat mataku ya. Oke, Bang. Tuhan itu Maha Esa. Oh. Bener juga bisa itu ya. Masih bisa jawab lagi kan ini. Oh, sekali lagi ya. Tuhan itu Maha besar. Oh. Masih belum tepat ya. Salah. Ini dia. Awal. Kalau raja itu dia akan punya Maha kuasa. ya, Kuasa. Ya, betul ya. Benar. Nah, betul ya, kuasa ya. Kayaknya kalian ada yang benar deh. Oke, soal berikut yang ketiga. Nggak boleh gerak ya kita ya? Oh, ini. Apa nih, Bang? Next station Universitas Pancasila. Apa itu? Beneran apa itu? Busway. Tapi udah, gini aja. Kereta. Ya, kereta. Ya. Ya. Wow. Ini yang anak-anak Jakarta pasti tahu ini ya. Aduh, sayang sekali baru bentar ya. Kayaknya semua ketebak ya? Ya, Oh, gokil. Sikat abis ini, bersih Oke, nih. lanjut ya, Bang. Lanjut, next. Wah, ini mah. Nih. Trinitas. Jawab titik-titiknya. Titik-titik Bapa, titik-titik Anak, titik-titik Roh Kudus. Apa itu titik-titiknya? Allah. Memang ini bahas doktrin pun bisa loh. Kalian harus cepet langsung peka ya. Iya. Ya sudah ada yang betul tuh. Allah tuh nggak ada settingannya. Sudah semua betul. Oke, lanjut next. Lanjut. Dapat semua. Yunus itu adalah Nabi. Nabi. Memang Aldi ini luar biasa guys. Dia benar semua. Bener ya. Tuh ya, Nabi ya. Gak sangka banget nih. Oke, bukan Nabi. Nah, ini yang
susah tapi kau bisa tebak ini karena. Coba bang. Oke. Ini adalah sungai yang paling susah namanya. Ayo, apa itu sungai apa? Apa ya? Apa ya? Ararat. Bukan itu gunung, kandas di gunung Ararat. Sungai. Sungai apa itu? Sungai. Aduh, skip pas. Wah, pas. Aduh, Wah, ini yang tadi, bro. Oh Wah. iya, Kerit. Ya, ini kayaknya nggak ada yang bisa tebak. Tapi kalau ada yang bisa, keren Bisa sih. juga ya. Jago baca Alkitab. Kerit, ya kerit apa kerit? Oke, next. Tinggal 4. Wah, kita sebagai umat manusia hidup di dunia ini untuk berbuat baik supaya kita bisa masuk Surga. Yeay. Gampang banget ya. Ini paling gampang banget ya. Iya. Tuh, surga. Aduh, Oh, kita percepat. kita Waktu ya. Oke. Nah, kalau sekolah nih kan, nah ada junior high school, ada Senior high school. Apa ya? Senior. ya senior. Oke, senior. Ini nggak ada di Alkitab ini ya. Jadi ini pengetahuan umum guys ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut bang. Titik akan Tuhan adalah permohonan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wah, mereka duluan. Kita ngobrol ini. Oke, skip. Oh, skip. Skip kita bang. Sebenarnya aku yang terlalu susah Oh. kasih soal. Takut ya. Oke, satu terakhir. Nah, ini Ini apa ini? Ini terus. Adam dan Hawa ketika melakukan dosa, mereka malu dan mereka mau Nyumput. Sembunyi. Oh, sembunyi. Nah, Oke. Dari semua itu kalian bisa nebak siapa tokoh yang Petrus. jauh. Oh, jauh. Sekali lagi coba. Siapa pemirsa ya? Aku juga gak bingung. Iya, bingung banget. ya. Maksudnya dari ini semua tokohnya siapa? Kayak sih. Oh, aku pernah ngobrol-ngobrol sama ini terjadi mah Pak Pendeta Michael Pala. Oh, bukan ya? bukan. Mungkin Elisa. Oh, ada surga. Elia. Elia. Bukan surga. Oh iya, Elia. Betul. Kembali lagi login di Facebook, What's on Your Mind dengan saya Green Tumangking dan tentunya narasumber yang sudah pernah kita lihat yaitu Pendeta Frenny Liwan. Halo Pendeta. Halo Gaylin. Baik Pendeta, di mana tadi kita sebenarnya sudah melihat satu video tentang tokoh yang akan kita bahas. Kira-kira Pendeta sendiri boleh bagi lagi sedikit clue tentang apa yang akan kita bahas atau tokohnya? Oke, tokoh yang akan kita bahas saat ini dia adalah seorang pemberani. Oke. Saking beraninya dia, Hah? dia menghadap raja dan sampaikan kabar buruk. Wow, berani banget ya itu. Berani banget. Iya, Jadi iya. kira-kira Gaylin bisa tebak nggak? Masih belum sih. Masih belum ya? Iya. Oke, belum selanjutnya dia diperintahkan untuk pergi di tepi Sungai Kerit. Oh, kalau Kerit kayaknya aku cuma tahu satu cerita. Siapa dia? Elia. Betul sekali, Elia. Betul, Elia. Jadi kita akan membahas tentang Elia, teman-teman. Tapi sebelumnya kita akan membahas sesuatu yang sebelum mendalam ke tentang Elia, kita akan membahas sesuatu hal yang penting. Oke. Di mana hal yang penting itu adalah tentang bagaimana Elia bertemu dengan banyak orang jahat dan juga orang baik ya. Tapi kita mau belajar sesuatu hal dari orang jahat dan orang baik terlebih dahulu, Pendeta. Oke. Mana pertanyaannya adalah bagaimana kira-kira orang jahat memiliki tantangan hidup. Kira-kira apa saja tantangan hidup mereka? Dan bagi orang baik atau mungkin orang-orang yang mau hidup dekat dengan Tuhan, apa saja tantangan yang mereka hadapi? Oke, jadi sebelum kita akan bahas lebih banyak tentang Elia, nah ini pertanyaan yang penting untuk kita tahu dan kita mengerti. Bagi orang jahat, apa tantangan hidup mereka? Loh, kalau orang jahat, apa gambaran dalam pemikiran kita ketika kita mendengar orang jahat? Pasti orang jahat itu orang yang suka mencuri, disebut orang jahat, membunuh, melakukan hal yang tidak sopan, melakukan hal yang tidak baik, dan banyak hal-hal yang tidak suka dilakukan oleh orang itu. Makanya orang itu disebut orang jahat. Nah, apa tantangan hidup mereka? Apa tantangan hidup dari orang jahat? Nah, bagi orang jahat tantangannya adalah bagaimana untuk dia bisa jadi baik. Ya kan? Benar juga Orang ya? jahat, Iya. dia memiliki tantangan
Tantangannya apa? Bagaimana dia untuk jadi baik? Kalau udah jahat ya udah begitu, kita udah tahu Iya, kan. betul. Tapi tantangannya untuk dia jadi baik. Bagaimana dia bisa berubah? Bagaimana dia bisa bertobat? Dan Elia menghadapi orang-orang seperti jahat itu. ini. Bagaimana agar orang jahat ini bisa berubah? Orang jahat ini bisa bertobat. Ya. Selanjutnya, bagi orang baik, orang yang setia kepada Tuhan, pertanyaan Gaylin kan, bagaimana tantangan hidup mereka? Apa tantangan hidup mereka? Iya. Ya kan? Nah, tantangan hidup bagi orang baik, orang yang mau hidup setia dengan Tuhan. Nah, coba Gaylin buka di dalam kitab 2 Petrus 1 ayat yang ke-7. Coba dibaca. 2 Petrus 1 ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, oke. Terima kasih Gaylin. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7, di situ sering kita dengar pembahasan mengenai 8 tangga kehidupan yang disampaikan oleh Petrus. Nah, dalam level-level tangga-tangga itu semakin tinggi, dan level bagian yang terakhir itu adalah di sini tulis kasih akan saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Jadi di atas kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Itu level yang level tangga terakhir dari tangga iman. Oh, oke. Iya. Nah, di sini di saat kita membaca atau kita coba mengerti, berarti tantangan bagi orang yang baik, orang yang mau hidup setia kepada Tuhan adalah bagaimana dia mengasihi semua orang sama seperti apa? Dirinya sendiri. Jadi level ini nggak mudah. Dan bagi orang kita yang mau setia, aduh saya mau setia ke Tuhan tapi dia jahat. Susah juga kan? Iya, betul. Saya nggak setia, saya bisa berpikir jahat atau saya bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah ini tantangan bagi hidup, tantangan hidup bagi orang yang baik, orang yang mau setia dengan Tuhan adalah hidup mengasihi walaupun orang jahat telah melakukan jahat kepada orang baik. Nah, itu tantangannya. Iya, betul. Ya. Oke, jadi sebenarnya teman-teman banyak tantangan yang bisa dimiliki oleh kedua belah pihak ya. Salah satu yang kalau kita lihat dari orang jahat adalah bagaimana cara menjadi orang baik. Betul. Tapi kalau dari orang baik sendiri, bagaimana cara kita mengasihi. Dan mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, kita bisa melihat contoh paling baik, yaitu Yesus bagaimana dia mengasihi kita sebagai manusia ya. Jadi itu adalah salah satu contoh terbaik di mana teman-teman bisa mengikuti dia sebagai contoh. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan tentang Elia sendiri, jadi masih belum tentang Elia ya Pendeta, masih belum tentang Elia, kita akan masuk lagi lebih dalam, tapi jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan topik Elia, di mana tadi kita sudah bahas bagaimana dari orang jahat dan orang baik masing-masing memiliki tantangan. Nah, itu berbicara sedikit tentang Elia ya Pendeta. Di mana di sini aku mau bertanya, siapa sih itu Elia dan kenapa Tuhan mengutus Elia? Oke. Pertanyaan yang sangat berkaitan dengan pertanyaan pertama. Ya. Tadi pertanyaan pertama disebutkan bahwa Ada kalau tantangan. orang jahat, apa tantangan hidupnya? Tantangan hidupnya bagaimana dia menjadi baik. Ya. Kalau orang baik, bagaimana tantangan hidupnya? Bagaimana dia bisa mengasihi semua orang sama seperti dirinya sendiri. Nah tadi waktu di awal sempat berbicara tentang Elia. Nah Elia ini adalah seorang pemberani. Ya. Ya, seorang pemberani. Coba baca di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Baik. Siapa ini Elia? Dan kenapa Tuhan mengutus dia? Silakan. Oke. Dengan judul perikop Elia di tepi sungai Kerib. Ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Terima kasih. Jadi tadi saya sempat sampaikan bahwa Elia ini pemberani. Yeah. Dia menghadap raja dan dia sampaikan pekabaran buruk mengenai Raja Ahab, ya, raja bangsa Israel yang membawa bangsa ini kepada penyembahan Baal, penyembahan berhala. Bayangkan, Elia seorang diri, dia pergi bertemu raja, dia lewat di istana dan dia sampaikan, tidak akan ada hujan sampai saya menyampaikannya lagi. Jadi bayangkan, Elia ini berani, ya,
dia sampaikan langsung kepada raja. Nah, gambaran yang di pertanyaan pertama adalah orang jahat. Bagaimana tantangan orang jahat, yaitu bagaimana menjadi orang baik. Ahab adalah orang jahat yang membawa bangsa ini kepada penyembahan berhala, istrinya Isabel, ya. Tetapi Elia adalah orang baik. Bagaimana dia mau bergaul, mau dekat, agar dia nggak jadi jahat. Betul. Nah, di sini saya ada buku sumber yang saya baca, buku Alpha Omega. Alpha Omega jilid 3 di halaman 97. Di sini sedikit menjelaskan tentang Elia. Siapa itu Elia? Ditulis di sini, tinggallah seorang yang setia dan selalu berdoa, yang bekerja dengan tidak gentar, khusus untuk mengamat-amati tersebarnya kemurtadan yang begitu cepat di Israel. Jadi walaupun banyak orang yang murtad, menyembah Baal, menyembah berhala, tapi Elia merupakan salah satu orang yang sangat sedikit yang masih setia. Dia rajin berdoa. Jadi kenapa Tuhan mau pakai Elia? Karena dia berbeda. Karena Elia adalah seorang yang setia, menurut kepada Tuhan, dan dia adalah seorang pendoa. Bahkan di sini dituliskan, perkataan oleh iman dan berkuasa ada pada bibirnya. Selanjutnya, dan seluruh hidupnya telah dibaktikan kepada pekerjaan pembaharuan. Jadi hidup Elia, selama dia hidup, dia mau terjadi pembaharuan, terjadi perubahan dalam kehidupan bangsa yang dicintai, yang katanya menyembah Tuhan Allah, yang kita pelajari dalam Alkitab, tetapi dibawa oleh pengaruh raja yang tidak baik, raja yang jahat ini kepada penyembahan Baal. Selanjutnya, informasi tentang Elia, masih dalam buku yang sama, halaman 98. Sebegitu jauh para penyembah Baal menyatakan bahwa perbendaharaan surga, embun dan hujan bukan berasal dari Tuhan. Padahal mereka tahu bahwa Tuhanlah yang memberikan semuanya itu. Tapi di sini dituliskan, akan tetapi berasal dari tenaga-tenaga alam yang berkuasa, dan bahwa atas daya cipta matahari maka tanah menjadi subur, sehingga dapat memberikan hasil panen yang berlimpah-limpah. Akibatnya laknat Allah harus menimpa negeri yang najis itu. Jadi saking mereka sudah nggak percaya Tuhan, maka semua hasil-hasil yang baik itu bukan dari Tuhan, dari dewa-dewa mereka, dari matahari yang memberikan kesuburan. Lihat bagaimana seorang pemimpin yang jahat membawa perubahan dari menyembah Tuhan kepada menyembah Baal. Maka Elia yang gak bisa tenang, dia berani sampaikan akan pekabaran ini. Selanjutnya, kepada Elia tugas untuk menyampaikan berita penghukuman surga bagi Ahab dipercayakan. Ia tidak menawarkan diri untuk menjadi pesuruh Tuhan, karena firman Tuhanlah yang datang kepadanya. Jadi inilah asal usul kenapa Tuhan menyuruh Elia. Kenapa Tuhan memerintahkan Elia untuk sampaikan kepada bangsa Israel yang telah berbalik menyembah Baal, ya, daripada menyembah Tuhan. Dan Elia ada di situ untuk menyampaikan pekabaran ini. Jadi teman-teman, Elia ternyata memiliki latar belakang yang mungkin kita tidak terlalu tahu ya. Kalau di sini kan kita cuma tahu dia dari Tisbe, orang Tisbe. Tapi ternyata dia memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri mau mengutus dia untuk menjadi alatnya, mengabarkan pekabaran yang sebenarnya sangat baik ya bagi orang-orang saat itu kepada orang yang mungkin belum terlalu kenal Tuhan. Begitu bagi teman-teman juga yang sebenarnya mau mengabarkan Injil atau mau mengabarkan kebenaran, jangan takut, karena pasti Tuhan akan membantu teman-teman untuk melakukan hal itu. Tapi teman-teman, kita masih akan membahas lebih banyak lagi tentang Elia. Atau kita jangan kemana-mana, tetap log in di Facebook. Kembali lagi log in di Facebook, What's on your mind dengan Elia, di mana tadi kita sudah mengerti bagaimana Tuhan mengutus Elia dan kehidupannya sendiri saat ia sebelum diutus. Tapi di sini pendeta kan kita sudah bahas mengenai dari topik Elia di Sungai Kerit ya, di 1 Raja-Raja 17. Kenapa sih Tuhan harus memerintahkan Elia untuk pergi bersembunyi bahkan di tepi Sungai Kerit? Oke, terima kasih Gaylin. Ya. Jadi tadi ini pertanyaan pertama, kedua dan ketiga ini sangat berkaitan. Jadi kita sudah temukan bahwa Elia adalah orang yang baik. Orang yang mau hidup dengan dekat dengan Tuhan. Tantangan hidupnya adalah bagaimana mengasihi orang-orang jahat, ya, bangsa ini, Raja Ahab, istrinya Isabel, agar dia bisa mengasihi,
Itu tantangan hidupnya. Nah, Yeah. Tuhan memberikan pelajaran penting kepada Elia. Mari kita baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6. Oke. 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Oke, terima kasih, Gaylin. Sama-sama. Jadi cerita kenapa Tuhan menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit. Pertama, Elia adalah orang baik. Dia menyampaikan kabar buruk kepada bangsa Israel, Raja Ahab, istrinya Isabel. Selanjutnya, mereka mencari Elia ini. Di mana Elia? Mau ditangkap. Dan Tuhan menyuruh Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Akhirnya, Elia nggak bergaul dengan orang lain, orang jahat. Kan tantangan hidupnya adalah bagaimana agar bisa mengasihi orang jahat. Nah, luar biasa, nikmat sekali hidup Elia. Kenapa? Karena ketika dia di tepi sungai Kerit, di situ dia nggak bergaul dengan manusia lain. Bukan hanya itu, makanan, minumannya Tuhan telah siapkan. Jadi kalau mungkin Gaylin pernah dengar cerita ada yang pergi ke satu tempat yang terpencil, mungkin karena apa? Aduh, mereka sudah nggak mau terlalu banyak bergaul dengan dunia ini. Mereka pergi, apa namanya istilahnya? Country living. Country living, ya. Pergi di satu tempat yang sunyi, mereka hanya hidup mereka saja, tidak bersosialisasi. Karena apa? Mereka rasa tenang. Bisa jadi mereka nggak mau bersosialisasi, hidup dengan banyak orang karena mereka takut hidup mereka akan semakin tidak baik, semakin jahat, berbuat dosa. Nah, Elia yang adalah baik, tantangan hidupnya adalah hidup dengan orang jahat. Nah, Tuhan suruh dia pergi ke tepi sungai Kerit. Dia hanya nikmat hidup sendiri, makanan disiapkan, minuman disiapkan. Jadi sangat luar biasa. Tuhan memberikan kepada Elia satu kehidupan yang mungkin dia senangi. Dia senangi. Karena cerita Elia tidak sampai di situ saja. Ya, saya ingin Gaylin baca. Baik. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Oke. Elia dan janda di Sarfat dengan judul perikopnya. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Jadi masih ingat waktu Elia sampaikan bahwa tidak akan turun hujan sampai dia mengatakannya. Betul. Ya, dia sampaikan kabaran itu kepada bangsa Israel, kabar buruk. Dan ketika Elia di sungai Kerit, ya, dia nggak bergaul dengan orang, makanan sudah ada, minuman sudah ada, dia seperti tenang di sana. Tapi ketenangan, kenikmatan seperti hanya sementara saja, karena di ayat 7 dituliskan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan membiarkan sungai itu menjadi kering? Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan, ya, Tuhan memberikan pelajaran kepada Elia dan kepada kita. Ada saatnya Tuhan membiarkan sungai-sungai hidup kita menjadi kering. Ya, yang tentu sebelumnya kita berkelimpahan, ada semua, tapi kenapa kok ini susah sekali? Kenapa harus menderita? Kenapa harus sakit? Kenapa harus nggak punya uang? Kenapa harus banyak masalah? Itu ibarat sungai menjadi kering. Masalah-masalah yang datang bertubi-tubi. Ini jadi pelajaran kepada Elia dan juga kepada kita. Ada kalanya sungai hidup kita seperti kita sudah rasa di zona nyaman. Tapi tiba-tiba ada waktu seperti jadi kering. Sungai hidup kita. Tuhan memberikan pelajaran kepada kita. Ada maksud dan tujuan. Kenapa? Karena biasanya kalau dalam masalah, dalam keadaan sakit kita baru ingat Tuhan. Dalam keadaan susah baru kita aduh Tuhan. Dalam keadaan masalah baru apa? Kita ingat Tuhan. Jadi pelajaran kepada Elia dan kepada kita bahwa Tuhan mau agar kita selalu mengingat Dia dalam semua keadaan. Bukannya saat kita berlimpah, sungai hidup kita selalu ada, mengalir terus, tapi ada saatnya akan kering.
sehingga kita tidak melupakan Tuhan. Nah, itu. Amin. Jadi teman-teman, itu adalah salah satu poin penting di mana kita bisa belajar. Tentu terkadang hal-hal buruk terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi itu adalah salah satu latihan atau ujian kepada kita masing-masing untuk selalu mencari Tuhan dan mengingat kepada Tuhan bahwa Ia adalah sumber berkat dari apa yang semua kita miliki. Untuk itu teman-teman, masih banyak yang akan kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap log in di Faithbook. Kembali lagi log in di Faithbook, What's on your mind dengan Elia, di mana kita sudah membahas bagaimana tentu banyak tantangan yang ia miliki, bagaimana ia harus mengasihi orang, dan bagaimana ternyata setelah dia pergi ke Sungai Kerit, di tepi Sungai Kerit, sungai itu pun kering, dan itu memberi pelajaran penting kepada kita bahwa Tuhan terkadang mengizinkan itu terjadi supaya kita bisa selalu mengingat kepada Tuhan. Nah, pendeta, itu kita baru bahas dari ayat 7, di mana sebenarnya di judul perikopnya sendiri Elia dan janda di Sarfat. Kira-kira apa selanjutnya yang terjadi kepada Elia saat dia di Sarfat? Dan kenapa Tuhan memerintahkan Elia harus pergi ke Sarfat? Oke, terima kasih, Ya, Gelin. sama-sama, pendeta. Sekarang coba kamu baca ayat 8 dan ayat 9. Baik, ayat 8 dan ayat 9. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke. Kalau Gelin coba perhatikan tadi, ada 2 kali Tuhan memerintahkan Elia. Pertama di ayat 4, pergi ke tepi Sungai Kerit. Di sana Elia hanya sendiri, semua kebutuhannya sudah disediakan Tuhan. Nikmat sekali rasanya. Tetapi itu gak berlangsung lama. Tuhan menyuruh Elia, oleh karena Sungai Kerit sudah kering, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi kemana? Ke janda Sarfat. Tuhan juga yang menyuruh. Di sini bilang apa? Termasuk wilayah Sidon. Tahu nggak wilayah Sidon itu? Enggak tahu. Istri Raja Ahab namanya Isabel. Isabel ini berasal dari Sidon. Sidon itu rajanya namanya Etbaal. Dan disinilah tempat penyembahan berhala. Jadi pengaruh Raja Isabel, Ratu Isabel kan rajanya Ahab, Ratu Isabel yang membawa pengaruh kepada bangsa Israel untuk menyembah Baal. Karena dia berasal dari tempat di mana Baal disembah. Jadi Elia yang sebelumnya sudah nyaman, sudah nikmat, sekarang dia harus pergi ke tempat penyembahan berhala. Dia harus hidup bergaul dengan orang, padahal dia mau hidup kalau bisa hidup setia dengan Tuhan, gak ada orang lain. Tapi tantangan hidup bagi orang yang mau hidup baik, hidup setia kepada Tuhan, hidup bergaul dengan orang lain, mengasihi orang lain. Nah, dia disuruh pergi kepada siapa? Janda Sarfat. Jadi janda Sarfat. Jadi kembali dia akan hidup bergaul dengan orang yang mungkin gak peduli dengan dia, yang suka mengurus urusan orang lain, dan yang suka berbuat jahat. Bisa jadi. Karena ketika kita hidup bergaul dengan orang, pasti ini akan kita hadapi. Nah, di situ Tuhan perintahkan Elia untuk pergi ke janda Sarfat. Nah, ingat, kalau kita bahas dari awal bagaimana Tuhan yang menyuruh Elia, Tuhan yang melindungi Elia, terus Tuhan yang memelihara Elia di dalam kehidupannya. Makanan semua dicukupkan, terus semua kebutuhannya tersedia, minuman tersedia, dan saat ini percaya nggak Tuhan akan sediakan juga bagi Elia? Sediakan pasti. Amin. Mari kita lanjut. Kita mulai baca ayat yang ke-10. Oke. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Oke. Jadi saat Elia datang di situ, apa yang terjadi, Gailin? Ada seorang di janda. situ ada seorang janda yang sampai di situ, tampaknya di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil sedikit bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Elia adalah seorang nabi. Biasanya kalau seorang nabi datang, maka atau kalau petinggi datang, bagaimana? Orang yang kedatangan petinggi pasti akan disambut. Oh iya.
Tapi waktu Elia datang ke janda Sarfat, dia nggak peduli, iya kan? Dia hanya mengumpulkan kayu bakar di situ. Terus Elia harus berseru, dia harus bicara. Cobalah ambil sedikit air dalam kendi supaya aku dapat minum. Elia tadi tenang, damai, senang. Sekarang dia akan bergaul dengan orang. Dia seorang nabi utusan Tuhan. Tuhan yang suruh dia. Tapi begitu dia sampai kepada janda di Sarfat ini, dia nggak dipedulikan. Nggak dianggap. Dan dia harus sampaikan kepada janda Sarfat ini, tolong ambilkan aku minum. Ayat 11 dan 12, silakan. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Oke. Elia berbicara pertama, dia nggak jawab. Iya. Ketika Elia berbicara yang kedua, dia juga nggak jawab. Tapi tahu nggak kalimat yang keluar dari janda Sarfat itu? Demi Tuhan Allahmu. Sebenarnya dia nggak menyembah Tuhan Allah Elia. Iya. Dia sampaikan, demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dibilang apa? Sesungguhnya tidak ada roti sedikit pun. Ya. Terus kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam bulu-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang dan mengelolanya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini seperti kasar sekali, Helin ya. Apa yang disampaikan oleh janda Sarfat kepada Elia. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, saya nggak peduli. Cuma ada sedikit minyak dalam buli-buli, saya mau olah untuk saya dan anak saya, setelah itu mati. Sudah nggak disambut ya dengan nggak baik-baik, padahal dia nabi utusan Tuhan. Dan ketika Elia minta tolong, janda ini pun nggak peduli, sampai 2 kali Elia bicara. Dan ketika dia bersuara, kalimatnya bisa kita katakan kasar. Karena dia nggak peduli tentang Tuhan Allah dari Elia. Dan dia hanya memikirkan bagaimana dia dapat bertahan hidup. Sebenarnya bagi orang yang jahat, orang tidak baik, ya iya, mereka memikirkan dirinya. Kenapa mau memikirkan orang lain? Tapi Elia yang kita pelajari, bagaimana Elia harus sabar, hidup bergaul dengan orang, mengasihi orang yang gak suka dengan dia. Selanjutnya, Gelin. Baik, di ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Oke, Elia sampaikan itu. Sebenarnya secara keadaan, ini janda Sarfat, dia nggak suka kehadiran Elia di situ. Ini hanya seperti membawa beban. Membawa beban masalah dalam kehidupan janda Sarfat. Tapi tahu nggak siapa yang menyuruh Elia untuk pergi ke janda Sarfat? Tuhan. Kalau masih ingat yang kita bahas, bahwa ketika Tuhan menyuruh, berarti bisa jadi hal yang mustahil menjadi mungkin. Kan? Bisa menjadi mungkin. Nggak ada apa-apa janda Sarfat. Janda Sarfat ini nggak suka kehadiran Elia. Karena dia berpikir bagaimana dia untuk hanya bertahan hidup, 1 kali makan habis itu mati. Tapi Elia datang malah membawa beban. Iya, betul. Kalau contoh sederhana, kalau kita cuma ada 1 makanan roti, ada orang minta, mau kasih nggak? Saya aja belum makan, apalagi kamu, iya kan? Itu ibarat janda Sarfat. Ini cuma 1. Saya dan anak saya, habis itu sudah nggak ada. Masa saya mau kasih lagi? Jadi sebenarnya Tuhan sedang menguji janda ini. Tapi melalui kehadiran Elia, apakah dia ini betul-betul seorang nabi yang percaya kepada Tuhan? Apakah apa yang dia katakan dapat terjadi? Apakah dia sanggup untuk bergaul dengan orang yang nggak suka dengan dia? Jadi ujian saat ini ada di Elia. Dan ujian ada juga di janda Sarfat. Baca selanjutnya ayatnya. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi.
Terus. Baik, ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Terima kasih. Jadi Gailin, sekarang ujian itu tadi Elia dan janda Sarfat, sekarang khususnya janda Sarfat diuji. Iya. Mau hidup, ikuti firman Tuhan. Apa yang Elia sampaikan, lakukan. Iya. Dan apa yang terjadi? Tidak berkurang sama sekali. Iya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas bumi. Nah, ini pelajaran yang hal penting yang bisa kita ambil adalah cara penyampaian yang bijaksana dapat mengubah keadaan. Maksudnya apa? Ketika Elia bilang kepada janda Sarfat, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu. Nah, ayat 14 itu, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Ketika dia sampaikan dengan bijaksana, ketika dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, rasa tidak suka dengan rasa tidak suka, tetapi dia membawa berkat untuk wanita itu. Dan ketika penyampaian itu disampaikan dengan bijaksana, maka keadaan berubah. Tadi kan? Betul. Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Bahkan Tuhan sudah bernyanyi sampai apa? Sampai hujan turun. Baru apa? Habis. Jadi luar biasa. Penyampaian yang bijaksana merubah keadaan. Selanjutnya ayat 16. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Lihat, kalau janda Sarfat enggak ikut apa yang disampaikan Elia oleh Tuhan, maka mereka akan kehabisan makanan dan mati. Tetapi di saat dia percaya dan menuruti firman Tuhan, maka makanan setiap hari ada Tuhan siapkan. Betul. Mereka setiap hari bergantung pada mujizat Tuhan. Padahal mereka sebelumnya tidak tahu mau makan apa besok dan seterusnya. Tetapi Tuhan menyediakan. Luar biasa. Ini pelajaran yang sangat berharga dan sangat penting bagi kita teman-teman atau sahabat-sahabat Facebook. Bagaimana kalau kita percaya dan mengikuti kehendak Tuhan, sama seperti apa yang dikatakan Elia dan janda Sarfat melakukan, maka kita bergantung kepada Tuhan setiap saat. Bisa jadi mujizat tidak akan pernah berhenti menjadi bagian setiap orang yang percaya. Kita selalu belajar bergantung kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Bukan kepada perusahaan, bukan kepada instansi, bukan kepada apapun. Tapi kita bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Tuhan. Amin. Pelajaran yang sangat-sangat baik ya bagi teman-teman sekalian. Dan tadi juga sudah disebutkan kesimpulan dari pelajaran kita. Oke, kita akan simpulkan pelajaran. Baik. Boleh, pelajaran dari Elia. Yang pertama bahwa setiap orang, setiap kita memiliki tantangan hidup. Baik kita orang jahat, kita bagaimana mau hidup baik. Selanjutnya bagi kita yang sudah menjadi orang baik, yang hidup dekat dengan Tuhan, bagaimana agar kita bisa mengasihi semua orang sama seperti diri kita sendiri. Selanjutnya, siapa itu Elia? Kenapa Tuhan bisa mengutus Elia? Oleh karena Elia adalah orang yang berbeda. Dia setia kepada Tuhan. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Hidupnya berbeda dari bangsa yang sudah dituntun kepada penyembahan berhala. Dan selanjutnya Tuhan mengizinkan ada waktu kita berada dalam kelimpahan. Semua tercukupi. Tapi ada saatnya Tuhan mengizinkan kekeringan terjadi dalam kehidupan kita. Untuk kita selalu ingat Tuhan. Dan pada bagian yang terakhir, ketika kita percaya kepada firman Tuhan dan melakukan, maka setiap hari akan ada mujizat sama seperti janda di Sarfat. Di saat dia percaya dan menurut, maka kita bergantung kepada Tuhan setiap hari atas kebaikan dan mujizat Tuhan. Demikian kesimpulan dari pelajaran kita. Terima kasih Pendeta. Boleh tolong bantu doakan juga teman-teman yang sudah menyaksikan video kali ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Kami bisa belajar dari kehidupan Elia yang berbeda. Dia adalah seorang yang mau hidup setia dengan Tuhan. Tetapi tidak mudah ketika kita hidup setia atau kami hidup setia di dunia ini, kami harus menghadapi banyak sekali masalah, tantangan hidup. Tapi dari Elia kami belajar
Bagaimana kami harus mengasihi akan semua orang sama seperti diri kami sendiri. Dan ketika kesulitan-kesulitan menghampiri kehidupan kami harus kembali mengingat untuk bergantung kepada Tuhan. Dan juga kami diberikan pelajaran bagaimana tentang janda di Sarfat. Dia diuji apakah percaya kepada Tuhan, mau melakukan firman Tuhan. Maka ketika dia melakukan, maka terjadi mujizat dan perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tuhan memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan akan kehidupannya. Dan itu menjadi keyakinan dalam iman kami Tuhan. Bahwa di saat kami percaya, kami hidup setia, bergantung kepada Tuhan, kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mencukupkan, bahkan melimpahkan berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, semua sahabat-sahabat Facebook yang telah menyaksikan acara kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak pendeta Sama-sama. untuk pelajaran yang sudah dibagikan dan juga kepada teman-teman Facebook yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk selalu stay in contact bersama dengan kami melalui social media Hope Channel Indonesia ataupun Facebook sendiri. Untuk saat ini kami akan log out, kita akan bertemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.